konflik Nggih. Di NU itu kan bukan hal yang baru ya. Ya, Cuma yang membedakan hari ini itu adalah materinya. materinya. Yang diributkan itu bukan hal yang substantif dan mengorbankan hal-hal yang substantif. Saya ingin mengkritik Tambang itu. Satu apa? Di samping tadi mengabaikan proses hujjah fiqhiyah. Oke. Kemudian juga mengabaikan unsur transparansi. Harusnya Tambang ini sejak awal itu harus transparan. Mulai dari permodalan, pengelolaan sampai distribusi. Mohon maaf, jangankan PC atau PW, bahkan sebagian pengurus PBNU sendiri itu baru tahu kalau tambang itu di model koperasi itu kan setelah adanya konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ruang publik, Nahdlatul Ulama akan menyelenggarakan muktamar beberapa waktu lagi, sekitar 1 bulan dari waktu kita taping ini. Karena rencananya akan diselenggarakan pada awal Agustus 1 sampai 5. Tapi hingga akhir Juni, besok itu adalah 1 Juli, belum ada penentuan tempat yang sudah ditetapkan. Maka semua orang deg-degan ini. Para pemain sudah siap, lapangannya belum ready. Nah, kita akan ngebahas muktamar NU, dan saya sudah kehadiran Gus Salam di studio dan Gus Makmun. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya capek habis keliling. Para pendukung Argentina. Tetap. Kelilingnya sambil bahagia karena Argentina masih merajahi. Oh betul. Argentina kayaknya doanya Gawagis ini manjur ini. Jalurnya bagus ini. Jalurnya bagus. Tidak ada negara yang kuat kayaknya yang bareng satu klaster sama Argentina ini. Karena negara yang kuatnya takut. Jadi mending lawan Argentina di semifinal atau final. Oke. Jadi ngomong-ngomong ini, Gus Salam dan Gus Makmun ternyata pendukungnya Argentina. Cocok sama background saya ini. Tapi ada yang bikin kita resah di sini. Apa itu? Itu ada The Great kok. Ternyata Ronaldo yang paling besar. Yang paling besar Ronaldo. Semoga tidak mengganggu nuansa obrolan. Oke. Gus, kemarin habis keliling kemana-mana aja Gus? Ya alhamdulillah kita sudah di ujung barat Indonesia dan semi ujung Indonesia Timur. Semi ujung itu mana? NTT. Ke NTT, oh iya. Papua belum. Karena Papua ini setelah kami ngobrol-ngobrol sama beberapa ketua PW yang waktu Munas Konbes, saya tanya ternyata dari 6 wilayah itu yang punya SK legal itu hanya 1, Papua Barat. Oh baru Papua Barat ya? Yang 5 tidak ada SK yang legal. Dan informasi yang saya terima juga dari 59 PCNU se-Papua itu yang punya SK legal itu hanya 2. Masya Allah. Makanya ini sekali itu. Iya, makanya kita juga ingin silaturahmi ke sana. Nggih. Sampai yang ngel-ngel ternyata di SK. Terus warga kemarin berarti sudah sangat banyak yang ditemui ya Gus ya? Di Jawa kayaknya rata. Jawa alhamdulillah sudah rata semua, mulai dari Jawa Timur sampai Banten. Kami sudah bersilaturahim dengan PW maupun PC. Di Kalimantan, tinggal Kalimantan Barat, insya Allah tanggal 6. Kita ke Kalimantan Barat. Kemudian Sulawesi, kami masih di Sulawesi Selatan. Oh di Sulsel. Ya, yang lain belum. Insya Allah nanti setelah Kalimantan Barat kita akan ke Sulawesi lagi melanjutkan wisata Nahdlatul Ulama. Wisata Nahdlatul Ulama. Warga kondisi gimana Gus? Secara psikologi warga NU menjelang muktamar gitu. Ya agak berbeda dengan biasanya ya. Yeah. Biasanya itu kan
ada euforia, kemudian sambutan yang antusias dari Nggih. warga, bahkan bisa setahun sampai setengah tahun sebelumnya. Tapi hari ini saya melihat warga sendiri masih menunggu, ya karena tadi salah satunya tempatnya belum ditentukan. Nggih. Dulu ketika di Jombang itu kayaknya hampir setahun sebelum pelaksanaan sudah ditentukan. Jadi kami kebetulan di Jombang juga salah satu venue yang ditempati, sehingga persiapannya juga luar biasa. Dan kontribusi warga NU, masyarakat di sekitar tempat kami juga cukup banyak dan menyenangkan, kira-kira begitu. Sama warga-warganya waktu itu. Warga ikut kontribusi, ya ikut masak, kemudian ya kayak di pesantren itu kan enak ya, artinya umpamanya kayak pesantrennya punya gawe gitu, Nggih. maka banyak wali santri maupun alumni yang ingin berkontribusi sesuai dengan kemampuannya itu antusias. Kayak mamanya alumni yang ada di Batu, karena di sana itu tempatnya sayur-sayuran, ya mereka ngirim sayur-sayuran. Oke. Alumni yang ada di Jalan Gresik itu kan banyak Ikan misalnya. hasil laut kan, dia Nggih. mengirim ikan. Itu terjadi kalau waktu di Jombang itu yang kami rasakan. Karena waktu persiapannya Biasanya cukup lama. panjang dan informasinya juga sudah diterima lama, sehingga ya antusiasme juga baik. Nggih, Termasuk di Lampung. Lampung itu kan sebenarnya sudah ditentukan tahun 2020 ya. Nggih. Tapi kemudian terjadi pergeseran karena Maju mundur COVID. COVID. Nah, tapi waktu itu kami di Jawa Timur, saya waktu itu kan di PWNU Jawa Timur, Nggih. itu bahkan sudah mensosialisasikan muktamar itu di seluruh PC, dan akhirnya kami punya inisiatif untuk mendorong muktamar mandiri pada waktu itu, kemudian mengkolek dana mandiri dari warga NU Oke. dengan berbagai macam Mekanisme. mekanisme. Ada yang lewat Lazisnu, ada yang lewat melalui apel kader waktu itu. Kami pernah melakukan apel kader itu di Probolinggo, di Pantai Bohai ya. Oke. Itu hampir 10.000 yang datang dari seluruh Jawa Timur, dan mereka datang berbiaya sendiri, itu pun di tempat sana, dan masyarakat sekitar, masyarakat warga sekitar Pantai Bohai itu kemudian menyiapkan makanan, walaupun ya makanan sederhana lah, kira-kira nasi bungkus itu disiapkan untuk para peserta, dan peserta kemudian kami kelilingkan koin. Waktu itu kan ada koin ya. Ada Koin NU itu dalam satu momentum itu bisa terkumpul 500 juta. Jadi rasa memiliki rasa kebanggaan warga NU terhadap NU Jawa Timur itu memang sebenarnya masih sangat kuat ya, apalagi waktu itu. Dan kami, seingat saya ya, itu kami menyetorkan dana ke PBNU untuk muktamar itu antara 4 apa 6 miliar gitu. Itu murni dari warga dan dari PW dan PCNU se-Jawa Timur. Sebelum kemudian akhirnya ditunda. Tapi sudah kami serahkan ke PB waktu itu. Itu kan waktu penundaannya juga tidak terlalu panjang sebenarnya waktu itu, cuma maju mundur. Ya sempat agak. Enggak, penundaannya itu lama, ketika hampir setahun lebih. Oh iya. Karena COVID kan. Karena COVID. COVID itu kan awal 2020 ya. Waktu itu kan jadwalnya muktamar itu kalau nggak salah akhir 2020. Begitu kena COVID langsung diumumkan diundur, belum ditentukan waktunya. Kemudian baru setelah COVID agak mereda di pertengahan 2021 baru ditentukan di Desember. Ketika menjelang muktamar itu kemudian ada sedikit dinamika. Yang kemudian antara awal Desember atau akhir Desember atau awal Januari 2022 kan begitu. Ya. Sehingga kita bisa membangkitkan rasa kepemilikan NU di hadapan warga. Nah, hari ini kalau kita mengacu pada kesepakatan di Munas Konbes maupun sebelumnya yang mengatakan muktamar akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 5 Agustus. Ini kan tinggal 1 bulan notabene. Tentu saya kira sulit untuk kemudian membangkitkan, memotivasi warga NU maupun pengurus NU di daerah untuk melakukan
upaya-upaya untuk meramaikan dan membuat muktamar ini benar-benar menjadi milik warga, menjadi pesta dalam tanda kutip ya, pesta yang positif bagi warga NU. Ini yang agak kami khawatirkan ya. Sehingga nanti terkesan muktamar ini hanya acara seremonial yang didominasi oleh struktural. Hanya punyanya pengurus. Padahal kita tahu bahwa NU itu ruhnya ya di warga dan di Nahdien. Kan banyak saya dengar cerita orang-orang itu diperkenalkan ketika kecil ke NU itu ketika muktamar diajak bapaknya. Kilole, Nah, kemarin kita sudah ini tantangannya berarti adalah kemandirian muktamar ya, partisipasi warga akhirnya. Dan Gus, kan mepet sekali dan waktunya juga belum pasti akan ada di mana, sehingga tuan rumah yang mana yang harus bersiap-siap ya. Iya, sangat disayangkan kemarin. Saya lihat juga statement terakhirnya Gus Salam soal penyelenggaraan ini yang belum diketok, yang berpotensi akhirnya ada potensi untuk mundur pada akhirnya. Nah, kalau kemarin Gus Mamun ngelihat Munas Konbes yang diselenggarakan di Lirboyo, suasananya di Peloso. Oh ya, di Peloso. Kalau di Lirboyo kemarin kan Musyawarah Kubro yang berakhir islah. Itu sangat deg-degan dan melegakan pada akhirnya di Lirboyo itu. Kalau di Peloso kemarin hawanya penyelenggaraan itu pripun? Ya, karena kami di Peloso ini baru sekali menyelenggarakan ya, seperti yang sudah ada, memang ada beberapa hal yang bisa diputuskan, ada beberapa hal yang belum bisa diputuskan. Termasuk tempat itu kan tempat terakhir belum diputuskan itu. Seperti itu, Mas. Karena saya muktamir out kan kemarin itu. Dari satu tempat kopi ke tempat yang lain ya kan, nyobain kuliner. Muktamir kopi bukan muktamir out. Kopi. Tempatnya Gus Salam nyobain tempatnya Gus Kausar nyobain kopinya. Ada diskusi di sana kan. Pokoknya forum-forum yang terbuka untuk publik kita masuki. Kalau yang organisasi kayaknya tertutup. Yang organisasi tertutup, jadi kita dan mencekam. Gitu ya. Waduh, di organisasi di Komplek Putri itu ketat sekali itu. Yang lain asik gitu. Nah, kita kembali ke ini Gus. Ini kan Gus Salam, Gus Makmun. Kalau ngelihat rangkaian konflik ini kan sudah menjadi konflik ini 2 tahun terakhir. Naik turun dan membuat semua orang hampirlah deg-degan, yang di dalam itu relatif itu tidak bisa bekerja dengan leluasa. Teman-teman di lembaga saya ada di LTN, di PBNU. Relatif, secara psikologi kalau kemana-mana itu diundangi orang Gus. Piye itu. Jadi ini kalau gak penak. Piye. Kalau panjenengan melihat dinamika ini, kalau tidak mau menyebut konflik, dinamika ini apa ini Gus? Sebenarnya dinamika atau ya kita terbuka saja lah konflik. Di NU itu kan bukan hal yang baru ya. Cuma yang membedakan hari ini itu adalah materinya. Yang diributkan itu bukan hal yang substantif dan mengorbankan hal-hal yang substantif. Kalau dulu kita sangat familiar lah dengan cerita akan perbedaan pendapat yang tajam antara Mbah Wahab dengan Mbah Bisri dalam banyak hal. Yang sampai ada lobby makanan. Kemudian ada bahkan kalau Bas Masail itu beliau berdua sampai gedor-gedor meja. Tapi tetap adabnya dijaga. Setelah Bas Masail, setelah berbeda pendapat itu beliau berdua berebutan untuk saling melayani. Dan kan yang diperdebatkan kan masalah fikih, masalah hukum. Tata negara, kemudian tentang sikap yang strategis seperti apa. Dan pada akhirnya ketika sudah menjadi sebuah keputusan bersama, itu masing-masing juga konsisten untuk mengikutinya. Kemudian pada saat
94 ya, pada saat Gus Dur dan Pak Idham Khalid itu kan juga ada dinamika. Tapi semuanya bisa selesai dengan Kiai Sepuh kan, Masyai. Waktu itu ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Makhrus Ali, ada Kiai Maksum Ali, ada siapa lagi ya? Kan ada tiga sesepuh itu yang diminta jadi Islam tapi nggak mau itu kan. Nah, tapi akhirnya juga selesai dengan baik, terpilih Gus Dur dengan Kiai Ahmad Siddiq, dan itu membawa masa keemasan NU kira-kira begitu. Nah, hari ini konflik ini saya kira tidak produktif ya, dan materi yang dikonflikkan juga nggak jelas gitu loh. Apa yang hal substantif yang mereka perdebatkan tentang NU itu kan nggak jelas, Pak. Iya, apa ya? Aku sampai lupa. Oh, ingatnya konflik aja. Iya, tapi korbannya hal yang substantif. Apa? Contohnya korbannya SK. Ini kan bahaya sekali, Pak. Jam'iyah itu ya salah satu legalitas untuk bisa dia bekerja adalah SK. Betul. Kalau kemudian konflik ini mengorbankan atau menjadikan SK sebagai korban dan sasarannya, ini bahaya sekali karena itu akan mengganggu kinerja-kinerja di wilayah maupun di cabang. Nah, bayangkan tadi saya sempat sampaikan kayak di Papua sudah medannya berat, kita di sana minoritas, teritorinya juga sangat luas, kemudian tidak punya SK. Ini kan apa namanya ironis sekali. Maka ini yang mungkin juga menjadikan mental kita maupun mental warga NU melihat muktamar ini juga ragu-ragu, belum punya optimisme lah, atau mungkin bahkan ada sebagian warga kita yang sampai pada taraf apatis, Pak. Ya, karena melihat ini masa tempat saja kok ribut gitu loh, ini kan nggak substantif sekali. Wong muktamar itu adalah gawe yang sudah reguler biasa dilakukan, dan itu adalah haknya PWPC, bahkan haknya warga NU untuk melihat muktamar dengan teduh, dengan gembira, tapi dipertontonkan hal-hal yang tidak kurang berakhlak lah kira-kira begitu, kemudian tidak mampu menyepakati hal-hal yang remeh sebenarnya. Dulu kan tempat waktu itu kan cukup rapat gabungan, Surya Tanfidiyah PBNU sudah di mana, kapan, sudah selesai, tinggal kemudian mensosialisasikan kepada PWPCNU kan begitu aja. Nah ini kan enggak, rapat gabungan gagal, dilempar ke Munas Konbes, di Munas Konbes gagal lagi, dilempar ke PBNU lagi. Lah ini kan gimana ini nanti, mampu enggak? Dilempar ke Munas Konbes karena enggak mampu kok dilempar ke sana. Maka kayak saya sih juga khawatir ini nanti jadi muktamar apa tidak. Pialanya sudah siap, wasitnya sudah siap, pemainnya sudah siap, sudah berkeringat, lapangannya ternyata masih dikunci ya gitu. Kan gawat ini, Pak. Gawat. Aduh. Memang itu yang sangat disayangkan ya. Kemarin kita juga nggak bisa bercerita banyak karena semakin menceritakan itu sampai tuding-tudingan nih gue. Gimana itu Gus ya, ngelihat hal begitu itu sampai akhirnya kan yang berkembang, waduh di publik itu NU kok itunya ya gitu. Iya. NU kok itunya yang menonjol itu. Sementara kita punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap warga ini. Nah sepanjang panjenengan ke keliling itu yang paling banyak diresahkan ya Gus ya. SK. Saya pernah dapat cerita juga misalnya kayak di Jakarta itu kan baru satu ya di antara 2 dari 6. Jakarta jenengan awal-awal dulu waktu itu ke Jakarta kan, di Jakarta Selatan kalau tidak salah. Iya, Jakarta Selatan. Ketua PW-nya setelah itu kita ngobrol di sini. Iya. Saya di karateker banyak Mas katanya. Tapi karatekernya enggak turun-turun. Saya dikasih iblis aja nggak apa-apa sebenarnya, katanya, yang penting ada pengurusnya yang nempati kantor katanya. Iya. Karena kantornya sudah tumbuh ilalang katanya. Iya. Kasihan benar itu. Jadi satu ya, secara psikis ya kayak panjenengan tadi, ketika ada ribut-ribut kayak gini, ketika kita bertemu orang itu ditanya NU itu sebenarnya kan nanya sambil nyindir itu sebenarnya kan. Itu juga secara psikis dirasakan oleh pengurus NU di daerah. Apalagi di daerah-daerah yang bukan mayoritas.
kayak saya kan harus dari NTT gitu. Ya, betul. Mereka juga begitu sangat mengeluh. Kami ini setiap bertemu dengan banyak di FKUB, di mana gitu, bertemu dengan teman-temannya dari non muslim atau dari ormas yang lain, itu selalu ditanya, gimana itu NU kok masih ribut-ribut aja. Kan secara psikis itu mengganggu kepercayaan diri lah kira-kira. Di Jambi juga begitu kan? Di Jambi? Ya, seorang akademisi juga menceritakan bagaimana dia di lingkungannya juga apa bahasanya yang tepat, apa dibully, apa ditanya tentang begitu. Karena begini Mas, sebenarnya kebetulan saya juga ketua PCNU, saya ketua cabang. Itu yang paling penting dari pengurus NU di PB itu adalah bagaimana membuat bangga Nahdliyin di bawah. Itu dakwah yang tidak ada bandingannya. Caranya bagaimana niku membuat Ya dulu ya kami kan kelasnya kelas kabupaten nih, kalau yang kelas misalkan dulu Gus Dur, semua orang kan bangga mengaku NU pada waktu zaman Gus Dur. Atau mungkin di zaman Mbah Yai Said Akil itu minimal kita sangat bangga dengan betapa beliau ini sangat menguasai ilmu-ilmu yang memang sangat diperlukan, mantiknya, usulnya dan seterusnya, ini sejarahnya, sehingga apa yang sangat dirasakan oleh yang kita sudah keliling di tempat-tempat yang minoritas itu, banyak orang masuk NU karena mendengar atau bangga dengan apa yang dilakukan oleh para pengurus-pengurus PBNU. Nah sekarang ini yang di basis-basis saja kadang ya begitu. Jadi di grup-grup WA itu biasalah ada yang membuli atau gimana begitu, menanya sambil menyindir begitu. Itu nyindir. Itu nyindir tapi nggak berani kan. Kalau nyindir ini orang ini kok banyak gitu kan. Kira-kira gitu. Nanti nyindir terlalu vulgar nanti ada monster datang kan, kira gitu. Aduh, dan itu berkembang ya, kalau saya ingat-ingat ada yang bicara, ini yang nggak menarik ini kan sesama kita konfliknya nih katanya. Sesama kita, sehingga kurang Arab apa mau serius itu. Iya ya. Ya kan kalau kita niki sebenarnya tadi sampaikan Gus Salam, kita konflik dalam misalkan perbedaan cara pandang hukum itu kan sudah dari dulu dan itu malah membanggakan kita. Misal apakah boleh zakat pada kiai dimasukkan sabilillah, sabil khair masuk sabilillah. Ada yang boleh, ada yang enggak. Sampai tapi itu kan kemudian malah menjadi di bawah jadinya solusi bagi orang-orang di bawah. Kayak yang seperti ini yang terus ini manfaatnya apa? Arahnya aja nggak tahu apalagi manfaatnya. Manfaatnya apa? Nggih. Nah, tadi soal muktamar, kalau yang di Jombang sebelumnya kan banyak partisipasi ya Gus ya, karena waktunya cukup dan tempatnya juga sudah dikonfirmasi sejak lama. Kalau ini kan belum. Tapi menurut pandangannya panjenengan itu memungkinkan nggak, sejauh mana memungkinkan kita katakan di tempat yang di waktu yang tidak konflik ya, memungkinkan untuk membuat muktamar yang mandiri itu ya, karena muktamar ini estimasinya mungkin 10.000 atau 20.000 gitu, atau ratusan ribu ya Gus ya. Kalau Lampung itu kalau dipersiapkan seperti biasa itu lebih. Jombang berapa Gus estimasi? Ya mungkin sekitar 50.000 lah. 50.000. Apa namanya muktamirin yang ikut menjadi Romli kalau bahasa kita kan, simpatisan lah, muhibbin. Karena kalau di Jombang itu ramai benar, kenapa ya? Karena kan mereka juga ada yang namanya ziarah, jadi ditempatkan pada saat muktamar itu sekaligus ziarah ke para muassis. Sehingga memang sangat-sangat meriah pada waktu di Jombang, apalagi venunya kan banyak di 4 pesantren plus pondok alun-alun ya, ada pondok alun-alun. Jadi walaupun saat itu juga belum ada kemandirian di dalam apa namanya muktamar NU, termasuk di Lampung itu ya ada kontribusi yang inisiatif ya masing-masing. Waktu itu kan sebenarnya nggak ada PBNU, pemerintah kan nggak ada. Kita inisiatif saja di Jawa Timur karena waktu itu memang kita lagi
banter-banternya untuk melakukan kaderisasi. Oke, PKP, Kebetulan waktu MKNU. itu kan saya kan wakil PWNU koordinatorat bagian koordinator bidang kaderisasi. Kaderisasi. Kami waktu itu lagi masifnya Sangat masif waktu itu. kaderisasi dan memang outputnya dan hasilnya itu jelas Pak, konkret. Nggih. Di beberapa MBC, di beberapa PJ itu dari hasil kaderisasi itu menghidupkan ranting. Nggih. Bahkan kemudian ada kemandirian seperti membuat kantor secara mandiri dari kontribusi mereka. Bahkan ada yang bikin klinik kesehatan secara mandiri. Nah, kemudian kami mumpung semangatnya, kemudian kami perkuat sekalian. Ayo ini kita sampaikan atau usulkan agar ada muktamar mandiri yang transparan, yang akuntabilitasnya bisa ditanggungjawabkan. Caranya apa? Kita tidak hanya meminta PBNU melakukan transparansi, tapi kita membuktikan kita kontribusi. Walaupun mungkin 6 miliar itu kalau untuk muktamar mungkin bukan hal yang terlalu banyak ya, tapi kan sebenarnya kontribusi yang kita lakukan dari masyarakat dan dari warga sebagai bentuk cinta kita kepada NU itu harusnya diapresiasi. Kalau ditanya Gus, muktamar itu kira-kira Jombang itu menelan biaya berapa Gus? Ya mungkin sampai 10 miliar ya mungkin ya. Kan di samping venue-nya kan juga ada kayak pasar murah. Banyak semuanya lah penyelenggaraan ya. itu. Kan kalau peserta resmi kan ada 3.000 peserta resminya. Karena PCN itu kan hampir 600 ya. Kemudian setiap PJ itu rata-rata antara 5 sampai 7 ya. Oke. Kalau 600 kan kali 5 kan berarti 3.000-an. 3.000 sampai 3.500 lah. Ingat saya itu 3.100 ingat saya dulu waktu di Jombang itu. Itu kan akomodasinya, artinya tempat istirahatnya, kemudian perbaikan-perbaikan agar fasilitas di pesantren waktu itu layak. Lebih layak. Tempat di muktamirin, kemudian juga ada agenda-agenda muktamar, juga ada agenda-agenda yang ikut meramaikan muktamar. Betul. Ya. Karena itu biasanya kalau warga NU itu yang punya teman-teman terus nggawe acara dewe-dewe. Ya, betul. Biar nggak tangan kosong datang ke muktamar, ngumpul-ngumpul bikin diskusi. Kemarin Munas Konbes aja banyak yang bikin sini. Jadi segituan ya Gus ya. Artinya kalau dibagi warga NU iuran 10.000 20.000. Wah, sangat bisa lah. Sangat bisa. Tinggal kaderisasinya masif, konsolidasinya cukup waktunya. Dan yang lebih penting dari itu adalah keinginan dari stakeholder NU untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasnya dijaga benar. Sehingga antara dana yang masuk itu juga dilaporkan secara terbuka, distribusinya juga harus dipertanggungjawabkan, dan kemudian laporan pertanggungjawabannya juga harus transparan. Oke. Gus, ada satu isu yang paling yang tiap momentum dibicarakan, yaitu kemandirian. Kita bicara kemandirian, tadi sudah kita nyinggung kemandirian muktamar, ada gambaran seperti itu. Nah, kemandirian NU ini kan organisasi yang anggotanya itu banyak sekali, pesantren-pesantren tentunya dan seterusnya. Bagaimana menggambarkan kemandirian NU menurut jenengan? Gus Yahya, ketua umum yang sekarang, memilih untuk karena ada kesempatan juga Iup Tambang misalnya menjadi salah satu mekanisme untuk membuat organisasi mandiri. Kira-kira keuntungannya setelah dikelola dengan bersih nanti keuntungannya kepada organisasi. Dengan jalan yang berliku-liku kemarin perdebatan yang diantaranya juga termasuk hal yang memicu konflik lah diantaranya itu. Nah, panjenengan menganggap seperti kemandirian organisasi termasuk terutama yang tambang ini seperti apa, Gus? Sebelum saya menyinggung tambang kalau saya itu punya angan-angan kemandirian itu harus dibangun dari bawah. Sama dengan lahirnya NU itu dari bawah. Kita memang punya basis dan punya desain seperti itu. Rumah sakit yang kita miliki ataupun BMT yang kita miliki itu adalah inisiasi dari bawah. Dan sebenarnya kemandirian itu sudah terjadi di beberapa daerah yang memang punya desain bagus, sistematis. Contoh kalau di Jawa Timur itu ada di Sidoarjo,
ada di Jombang. Jombang itu punya RSNO, Mhm. punya BMT yang ada di semua MWC. Jadi di Jombang itu di kantor MWC-nya itu juga sekaligus kantor BMT. Oke. Sehingga katakan untuk membiayai operasional kantor MWC itu sudah di-cover oleh BMT itu. Dan setiap hari kantor itu pasti ada yang datang untuk apa namanya? Ngutang. BMT. Ya artinya minimal petugas BMT yang datang lah. Oke. Dan tentu terjadi transaksi dan seterusnya. Oke. Wah, ini menarik nih BMT kan bisa ngutang. Ya, jadi menurut saya kemandirian yang harus dilakukan itu adalah kemandirian yang dari bawah, Pak. Itu lebih basisnya lebih kuat, tidak bergantung dengan orang lain. Oke. Ya, kemudian manfaatnya juga langsung dirasakan konkret oleh warga Nahdien, khususnya warga-warga yang memang butuh untuk dibuka koneksinya, dibuka jaringannya, kemudian diperkuat sumber daya manusianya. Itu dalam perspektif kami ya. Oke. Jadi harusnya PC atau PB atau PW itu membuka koneksi itu dan berikan inisiasi itu. Dan itu sebenarnya sudah terbukti. Sragen. Sragen, Ya, oke. saya kemarin kan ikut PMKNO, Pak. Jadi ketua kelas lagi. Oke. Yang di Cirebon itu? Enggak, Di Sragen. Yang- di Solo Raya. Oh, Solo Raya. Ya. Saya ngobrol sama ketua Sragen waktu pembukaan. Itu mereka itu sangat bagus sekali. Oke. Pembukuannya itu sudah sangat rapi. Betul, betul. Dan kemudian partisipasi warga NU di dalam menghidupkan Jam'iyah mulai dari ranting sampai PC itu juga sangat aktif. Oke. Dan semua transparan sehingga trust itu terjaga. Terjaga. Ketika trust terjaga, maka warga akan antusias dan memberikan kontribusinya dengan inisiatif dan dengan senang hati, kan kira begitu. Oke, saya sempat ngundang Mas Sri juga ke sini. Mas Ri ya Pak. Mas Rianto ke sini dan menelusuri ini kok bisa Sragen seperti itu. Nah, sebenarnya kan kalau sudah ada contoh kayak seperti itu kan tidak sulit sebenarnya. Tinggal PC-PCNU itu menduplikasi saja skema yang dia lakukan, tentu dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing daerah kan kira dan kemampuan daerah dan basis daerah. Kan tinggal itu saja sebenarnya. Itu bayangkan kalau namanya PBNU mau mengajak Pak Ketua Pak Sri ini keliling di beberapa wilayah atau di beberapa PCNO ya, diajak keliling atau PBNU memfasilitasi PCNU yang punya semangat itu untuk studi banding ke sana. Itu dulu kami lakukan di Jawa Timur. Jawa Timur ini kan kami dulu membagi Jawa Timur ini ada 3 klaster PCNU-nya. Ada A, B, C. A yang mandiri, B yang dalam kondisi menuju kemandirian, yang C mungkin masih perlu pendampingan dan afirmasi. Nah, itu kami turba dan selalu sampaikan, kayak mamanya ada yang ingin bikin rumah sakit, silahkan Anda datang ke Sidoarjo, ke Mojokerto, yang sudah punya rumah sakit NU, atau ke Jombang. Anda yang ingin mengembangkan perbankan atau BMT, maka datang ke Jombang yang sudah punya BMT. Atau Anda ingin membuat lembaga pendidikan yang lebih baik, lebih maju ya. Kita berikan kesempatan untuk belajar di beberapa lembaga NU yang baik ataupun pesantren yang memang punya pengelolaan yang sudah cukup maju lah, kira-kira begitu. Itu perspektif kami ya. Kemudian terkait dengan tambang, saya kira tambang itu kan hal yang sebenarnya netral ya. Tergantung bagaimana kita meresponnya. Dan saya kira pemerintah memberikan tambang itu juga niatnya baik. Di balik kontroversi tentang tambang itu sendiri. Artinya bahwa tambang itu dalam prosesnya juga berpengaruh pada lingkungan, kemudian mungkin merugikan masyarakat. Itu yang dikhawatirkan di banyak daerah, orang. ya. Sementara kita ini kan organisasi ormas yang basisnya itu keulamaan, sehingga akhlak itu menjadi etika, akhlak itu menjadi nilai-nilai yang harus selalu kita jaga. Betul. Nah, menurut saya, apakah NU pada waktu itu mau menerima atau menolak tambang itu sebenarnya hal yang bisa saja terjadi dua-duanya. Yang penting menurut saya itu sebenarnya ada proses yang dilewati oleh PBNU. Ini kritik saya secara kelembagaan. Harusnya ketika diberikan tambang, NU itu harusnya langkah pertamanya adalah apa? Menyusun hujah fikihnya dulu. Ketika PBNU ditarik tambang ini secara hujah fikih ini diterima apa ditolak? Kan begitu. Dibasul masailkan secara komprehensif. Dari berbagai masalahnya di mana, mafsadnya di mana,
terus dzatiyahnya sendiri katakan lambang ini sebenarnya kalau perspektif fikih dzatiyah sendiri ini boleh apa tidak kan begitu. Nah, kalau kemudian sudah menjadi sebuah hujjah fikih yang cukup komprehensif dan kemudian hasilnya katakan namanya haram, ya kita harus dengan tanggung jawab berani untuk menyatakan menolak. Umpamanya ini umpamanya. Harus berani dong. Wong kita ini NU itu segala keputusan strategisnya harus dilandaskan pada hujjah fikih. Seperti yang sudah diteladankan oleh para masyayikh. Mbah Hasyim menelurkan resolusi jihad. Sebenarnya beliau punya kapasitas secara pribadi untuk kemudian memutuskan resolusi jihad tanpa harus bermusyawarah dengan yang lain, kan begitu. Tapi saya kira kenapa beliau kemudian memerintahkan bahwa Abdul Bisri untuk mengundang kiai dari Jawa untuk kemudian diajak berdiskusi, bermusyawarah, berbahas masail, kemudian memutuskan secara bersama-sama tentang resolusi jihad. Ini karena ini melewati proses-proses yang organisatoris, yaitu harus melalui hujjah fikih. Sementara tambang ini kan bukan hal yang kecil ya, sehingga penting menurut saya. Kalau kemudian nanti tambang ini secara hujjah fikih bisa diterima, ya saya kira dengan diterima kemudian PBNU mensosialisasikan kepada PW, PC maupun warga berlandaskan hujjah fikih itu akan mudah diterima, Pak. Dan warga kita, pengurus kita akan kompak untuk membuat narasi bagaimana penerimaan kita terhadap tambang itu adalah diperbolehkan. Sehingga kontroversi yang terjadi itu akan minim. Ataupun kalau terjadi itu hanya dari eksternal yang menyerang kita. Tapi ketika kita solid kompak karena adanya hujjah fikih, itu saya kira tidak menjadi masalah. Kita masih di kemandirian. Salah satu yang saya ingat ada di Muktamar Lampung waktu itu adalah dorongan agar ada iuran, Gus. Iuran warga. Jadi ada warga, ada anggota. Nah, yang anggota ini, yang mengaku anggota, itu ada syariahnya lah semacam itu. Itu penting atau enggak kira-kira, Gus? Menurut panjenengan? Ya, seperti yang kami di bawah. Ya, biasanya kalau pengurus tetap kita ini adalah iuran syariah setiap bulan. Tapi kalau semua warga mungkin masih perlu sosialisasi yang lebih masif. Karena kalau seperti ini kan harus sifatnya menyeluruh secara nasional. Misalkan kita ini sudah memulai untuk punya iuran syariah setiap anggota kita. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, tetapi masih perlu. Kembali lagi bahwa itu butuh trust kan. Butuh trust. Nanti kalau iuran ini terus mau digunakan apa? Satu, nomor dua, apakah pengurus-pengurusnya yang di tingkat mulai misalkan kabupaten, provinsi, apalagi di pusat itu betul-betul juga ikut iuran. Kalau di kami alhamdulillah di Kabupaten Kediri itu insya Allah trustnya masih tinggi lah teman-teman. Kita setiap ada koin gitu terkumpul lah 300, 200 sampai 400 juta terkumpul. Bahkan kami sedang saat ini memulai pembangunan NU Harokah Center itu juga pendanaannya juga sangat besar. Dan alhamdulillah ketika kami peletaan batu pertama itu sudah ada pasir, sudah ada batu yang sumbangan dari warga. Warga itu kadang-kadang begini Mas. Mungkin kalau orang-orang di daerah ya. Ditarik uang itu agak berat. Tapi kalau ditarik misalkan ini ada gini, oh ya kami nyumbang ini, ada yang nyumbang 5 truk pasir, ada yang begitu itu. Bata sudah ada itu, ada yang nyumbang bata 2.000. Nah, gitu itu. Jadi nilainya besar sebenarnya. Mereka kan ya begitu, mereka itu kalau ditarik uang mungkin agak keberatan gitu. Sama lah kalau kita acara biasanya ditarik urunan uang kan ya besar. Tapi kalau suruh buat nasi bungkus 10 per orang itu kan mereka semangat begitu. Soalnya kelihatan uang nolnya banyak. Jadi menurut saya memang kemandirian itu
harus bersumber dari trust dulu, Mas. Trust dulu. Itu Nggih. memang saya bertanya ini Gus karena kemarin lebih pede karena ada buktinya Sragen itu bisa. Ya, ya. Sragen itu bisa. Dan itu yang sebenarnya menjadi kerinduan ya dari warga maupun pengurus di tingkat wilayah maupun cabang adalah keteladanan Nggih. dari PBNU tentang transparansi Nggih. dan membangun kepercayaan. Oke, betul. Nah, saya dari Sragen itu terus menelusuri cabang-cabang mana aja di Jawa Tengah karena ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh PW di Jawa Tengah. Ya, Ternyata ada kaderisasi, ada pembentukan tim, terus dan rata-rata banyak yang berhasil. ya. Saya tanya kepada teman-teman di Jawa Tengah, Mbak Ubed, Gus Huda dan teman-teman penggerak-penggeraknya. Apa yang membuat cabang-cabang itu tidak berhasil? Pertanyaan yang sama saya tanya sama Gus Huda, sama Pak Sri juga waktu itu. Jadi jawabannya adalah PC-PC yang tidak berhasil diantaranya setelah ketua PC atau pengurus inti PC-nya itu punya hasrat politik, Iya, iya. punya keinginan, interest yang lain. Nah, ini relevan dengan pertanyaan yang selanjutnya itu, Gus. Persoalan kemarin kan sempat yang mengemuka soal saya tidak tahu tendensius apa tidak, tapi ini adalah salah satu yang penting mengurangi tendensi. Pandangannya Panjeni karena ada juga dulu sempat menguat ada peraturan di tahun 1930 larangan merangkap jabatan. Dari Pandangan ketua panjenengan umum dan gimana? sekretaris. Karena kalau sudah jadi ketua umum PBNU kayaknya selangkah lagi wapres itu. Selangkah lagi capres itu. Saya sangat sepakat ya larangan Rangkap jabatan. rangkap jabatan itu. Bahkan informasi yang saya terima tulisan rangkap jabatan itu bahkan pada saat NU jadi partai. Oh iya. Katanya Betul. informasi yang terima ya. Artinya apa? Bahkan ketika NU menjadi partai, partisan politik saja, itu beliau sudah melarang ketua umum dan sekjennya merangkap menjadi pejabat publik. Okay. Apalagi sekarang ketika NU sudah kembali ke khitoh, kemudian menjadi ormas yang memang fokus di dalam pemberdayaan masyarakat. Tentu sangat tidak elok kalau kemudian ada rangkap jabatan di ketua umum maupun jabat-jabatnya strategis yang lain. Kenapa ya? Karena tadi itu akhirnya timbul interest. Harus dibedakan ya. Saya berani mengatakan bahwa Gus Dur ketika menjadi ketua BNU, tapi kemudian menjadi presiden, itu bukan karena keinginan beliau sejak awal ingin menjadi presiden, karena punya cita-cita, target berkhidmat di PBNU kemudian akan menjadi presiden, sama sekali tidak. Itu kan hanya kemudian waktu dan ruang dan situasi yang membuat beliau harus menjadi presiden. Kan begitu, Pak. Beda dengan hari ini, memang banyak teman-teman ini yang berkhidmat di NU tapi di dalamnya menyimpan interest. Nah, tadi kembali kepada kemandirian. Saya mengatakan kemandirian itu sumbernya dari trust. Trust itu sumbernya dari integritas. Integritas itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang tidak punya interest. Artinya orang itu punya interest, saya kira wajar ya. Yeah. Selama masih tidak melampaui atau tidak mengorbankan kepentingan organisasi. Betul. Dan yang paling kelihatan itu kalau misalnya sudah pimpinan tertinggi di organisasi tapi punya jabatan di luar yang juga menyita waktu, itu kayaknya sudah kelihatan sekali. Saya kira ya tidak etis lah, minimal tidak etis. Minimal tidak etis. Karena hari ini orang itu sulit untuk sadar punya akhlak dan adab yang baik, katakan begitu. Maka ya harus jadikan peraturan, Pak. Iya. Harus jadikan peraturan. Kalau dulu kan orang nggak etis gitu, nggak mau melakukan. Hari ini mereka punya banyak alasan, 1000 alasan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi menurut saya yang paling ideal ya seperti itu. Jadi tidak ada rangkap jabatan di semua posisi-posisi strategis di Nahdlatul Ulama. Posisi strategis itu ketua umum, wakil ketua umum, Katib Am, Rois Am, kemudian sama sekretaris jenderal, sekjen, bahkan juga bendahara umum. Bendahara umum, Gus. Bendahara umum. Betul. Untuk ini menjaga kalau kita kemandirian. ingin benar-benar punya cita-cita mandiri,
yang munculnya dari trust, kepercayaan, dan trust itu adalah munculnya dari sebuah integritas. Makanya menurut saya hari ini saya berharap siapapun nanti yang memang ditakdirkan menjadi pemimpin NU di masa depan, saya berharap mereka merekrut pengurus yang baru ini benar-benar berdasar integritas. Integritas. Yang paling jadikan parameter utama. Kompetensi hari ini bisa dicari. Oke. Kita bisa mengangkat konsultan dengan berbagai macam kepentingan yang kita inginkan ya. Tapi integritas itu adalah sebuah karakter yang dibentuk dari perjalanan panjang masing-masing personal. Nah ini yang menurut saya mahal hari ini. Dan kenapa kemudian menurut saya ya terjadi konflik yang berlarut seperti ini, itu juga urusannya dengan integritas. Karena masing-masing masih mengedepankan interest personalnya di atas kepentingan organisasi. Itu yang menjadi catatan saya ya. Oke. Nah, memang ini berkaitan ya Gus ya antara kemandirian tadi dengan integritas dan kesiapan warga juga untuk berpartisipasi itu ya Gus ya. Karena kalau tidak terlihat integritas, tidak terlihat berintegritas, warga juga akan malas. Saya tanya memang keberhasilannya Mas Srianto itu, beliau adalah PNS kan, PNS Kemenak, guru. Dia dari wakil sekretaris menjadi sekretaris, terus ketua PC, ketua PC, dan dia melewati fase kaderisasi PKPNU, dia jadi semacam koordinator, bukan instruktur yang ranting-ranting itu adalah anggota pelatihannya itu, jadi agak nginstruksi gitu. Terus akhirnya kompak gitu. Mobile, memang ketua itu harus mobile Pak. Beliau ini hampir setiap hari sambang ke ranting Pak. Makanya kuat di tempat beliau. Dan itu memang harus seperti itu, bukan hanya bermain-main di tataran elit, kemudian hanya untuk mencari popularitas, tidak boleh. Kami dulu di Jawa Timur itu setiap tahun melakukan turba. Setiap tahun turba ke PC-PC itu bergantian terus. Dan ketika kami menjadi koordinator bidang kaderisasi, itu setiap kaderisasi dilakukan oleh PC, saya pasti mengutus dari PW. Harus ada yang hadir. Sebagai penghargaan kita kepada mereka telah mau melakukan kaderisasi. Itulah yang membuat kemudian masif sekali pada saat kami di PWNU kaderisasi ini. Sebenarnya mereka semangat, mereka merasa diperhatikan. Dan kehadiran mereka, kami sama sekali tidak membebani mereka, tapi malah memberikan motivasi kepada mereka. Saya kira itu yang mestinya dilakukan oleh PBNU dalam konteks mereka ya. Apakah itu wilayah, khususnya menurut saya yang benar-benar harus menjadi perhatian dari PBNU hari ini adalah luar Jawa. Dan di Jawa ini kemandirian saya kira sangat bisa untuk diarahkan ke sana lah, tinggal kemauan saja. Tapi kalau luar Jawa itu Pak, setelah kami keliling benar-benar butuh perhatian dari pengurus-pengurus ada di PBNU. Makanya masalahnya tadi kalau jenengan cerita soal SK itu kendala betul. Gus Muafik itu waktu saya wawancara bilangnya begini, wis toh PBNU ini tugas utamanya SK. Terus SK biar yang di bawah itu PC-PC yang jalan sendiri katanya. Mau konflik di bawah ya PC yang tahu itu konfliknya bagaimana katanya gitu. Ya juga, tidak usah terlalu intervensi ke bawah-bawah sana. Karena dampaknya seperti yang tadi jenengan ceritakan itu ya Gus ya. Nah, Gus, di antara hal yang juga dibicarakan yang selain masalah kemandirian, ini kan kemandirian itu tadi masalah double jabatan itu. Orang-orang membayangkan kalau punya ketua umum atau pejabat-pejabat yang ada di dalam kepengurusan yang punya jabatan tinggi, itu masalah operasional akan gampang. Itu kenyataan atau mitos itu Gus? Itu mitos dan berdasarkan asas manfaat. Asas manfaat. Nah itu Mas, jadi memang
lapangan tidak begitulah. Di lapangan tidak begitu. Lapangan tidak begitu. Artinya ketika ketua NU itu saya pada kalau misalkan di ketua-ketua cabang ya di kabupaten, kalau pejabat kadang malah tidak jalan itu organisasinya. Nah, Kalau menurut saya di Jawa Timur itu kita kan ada kumpulannya lah, ada grup WA, ada teman-teman yang bertemu, biasa pertemuan lah. Yang paling penting menjadi pengurus, ketua terutama sekjen, rois itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. oke. Interest maksudnya selesai dengan diri sendiri, Ya, interestnya bisa ditekan lah, interest pribadinya. Baik itu. dari sisi keuangan maupun dari sisi karier. Selama kita sudah selesai, maka insya Allah kita bisa mikirkan umat kita. Dan tadi saya matur di awal, bagaimana membuat umat itu bangga punya pemimpin yang dalam tanda kutip tidak kemudian menjadi bawahan pejabat. Itu yang paling penting. Jadi kami di Kabupaten Gresik misalkan ada yang nggak cocok dengan kebijakan dari pemerintah kabupaten, ya kami sikapi. Dan alhamdulillah hubungan kami juga baik. Barusan misalkan masalah sekolah 5 hari, kami sampaikan langsung bahwa kami tidak menyetujui. Bukan hanya karena pendidikan agamanya nanti teledor ya, tapi nyatanya pendidikan 5 hari itu membuat banyak orang liburnya kan lebih panjang. Akhirnya pasti anak itu jadi lebih, mohon maaf, pergaulan bebas juga. Banyak terjadi anak-anak itu dolan kemudian nginep dan seterusnya. Kami sama alhamdulillah direspon gitu. Jadi kalau mau menjadi pemimpin harusnya sudah tidak hanya double, nggak mau melompat gitu, jangan melompat ke sana gitu. Nggak mau melompat. ya itu. Apalagi double lah ini kan. Apalagi double. Kira-kira begitu Mas, kira-kira. Siap. Jadi gini, saya ingin kembali ke masalah tambang ya. Saya ingin mengkritik tambang itu. Satu di samping tadi mengabaikan proses hujjah fikih, kemudian juga mengabaikan unsur transparansi. Harusnya tambang ini sejak awal itu harus transparan, mulai dari permodalan, pengelolaan sampai distribusi. Mohon maaf, jangankan PJ atau PW, bahkan sebagian pengurus PBNU sendiri itu baru tahu kalau tambang itu di model koperasi itu kan setelah adanya konflik. Iya. Setelah konflik saling buka-bukaan, kemudian terungkaplah bahwa tambang ini adalah berbentuk koperasi dengan nama-nama tertentu yang masuk di sana. Itu bahkan sebagian pengurus PB yang tidak jadi anggota koperasi itu nggak tahu kalau seperti itu pengelolaannya, apalagi di PW dan PC. Artinya terbukanya itu kan terbuka karena terpaksa kan waktu itu, karena terbongkar, bukan terbuka kan terbongkar. Artinya Ini dari awal sudah tidak ada transparansi, Pak. Dari sisi permodalan pengelolaan. Padahal ini aset besar. Ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dan jelas perpresnya itu adalah memberikan tambang ini kepada perkumpulan, bukan kepada person, bukan kepada Rois Am secara person, bukan kepada ketua umum secara person, tapi untuk jamiah. Maka harusnya tadi itu permodalan seperti apa, kemudian pengelolaannya bagaimana, pokoknya sahamnya berapa, dan nanti distribusinya seperti apa. Oh ini operasional untuk PB sekian, mungkin PW sekian, umpamanya ya. Nah, itu sejak awal harusnya sudah transparan, sehingga kemudian kita di internal NU itu akan juga percaya dengan pengurus. Ketika percaya, maka sekontroversi apapun pengelolaan tambang, kita semuanya bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi yang benar kepada masyarakat. Itu menurut saya catatan penting ya untuk dalam proses ini. Kemarin itu kan di Munas Kauntus kan ada usulan membentuk perkum tentang tambang ya. Kenapa kok nggak sejak dulu gitu loh? Harusnya kan ketika pertama menerima tambang ya harusnya kan itu sudah menjadi inisiatif dari PBNU, dan itu kan sudah melewati beberapa munas. Karena konflik dulu baru bikin undang-undangnya kan begitu. Ini kan aneh. Kan undang-undangnya itu terjadi karena konfliknya terjadi karena kekosongan undang-undang. Kekosongan undang-undang, dan itulah yang saya katakan bahwa hari ini mungkin integritas pengurus yang ada perlu dipertanyakan.
Oke. Gus, ini panjenengan kalau saya tanya apa yang melatar belakangi yang paling kuat pencalonan ketua umumnya sekarang, Gus? Itu bisa ditanya ke beliau itu. Kenapa? Jadi begini, Karena beliau provokatornya kan. Berapa Gus? Visinya apa ini? jadi kami ini di Jawa Timur kan punya kelompok lah. Ada banyak orang yang dulu saya dari ketua PC, ada yang dulu di PWNO Jawa Timur di zaman Kiai Marzuki. Nah, kemarin bisik-bisik kiranya kita ini melihat figur Gus Salam itu adalah yang kira-kira paling tepat, paling maslahat untuk posisi saat ini, keadaan saat ini. Saya tidak mengatakan paling baik, ya mungkin semua orang punya kelebihan dan kekurangan, tapi paling cocok dengan situasi saat ini. Dengan segala kekurangannya, Gus Salam ini dulu sudah ketika Kiai Marzuki menjadi ketua PWNO, beliau menjadi wakil ketua niki yang jadi dapurnya, yang menggerakkan itu beliau, karena beliau kan yang muda gitu. Jadi kemudian merangkul beberapa orang dari PC, ketua PC, atau merangkul beberapa gus-gus, akhirnya jalan bagus sekali. Tapi memang Gus Salam ini saya dari kecil bersama beliau. Sukanya itu kalau analoginya wayang, dia ini sukanya dalang, nggak mau jadi wayang. Jadi sukanya itu yang dalam, yang menggerakkan. Iya, sukanya itu sukanya jadi tim sukses gitu. Sukanya di belakang layar terus. Yang paling sukses terus. Ya. Nah, maka kami duduk beberapa orang, ayo kita dorong Gus Salam untuk maju. Beliau ini menghindar terus, nggak mau lah. Akhirnya ini nggak ada cara lain ini, kecuali kita matur Mbah Yai supaya Gus Salam yang dawuhi, yang memberi perintah niku Mbah Yai. Mbah Yai niku dalam ini beliau kan santri Ploso, maka kita maturnya ke Mbah Yai Huda Ploso, abahnya Gus Kausar. Itu. Ini kan santri Ploso yang bisa dinilai sukses, Pak. Bilang pula nggak bawa ilmu, bawa istri juga kan. Ya. Sukses berat. Ya, sukses berat itu. Jadi kemudian kita matur ke Mbah Yai. Kebetulan saya juga salah satu ketua kan di Ploso ini. Jadi bisa langsung matur yang intinya bagaimana Mbah Yai kerso untuk mendorong Gus Salam. Itu. Apalagi terus kemudian Mbah Yai malah matur. Iya, itu kan kakeknya juga orang pejuang NU, harus mau berjuang secara langsung itu. Jangan hanya di belakang saja. Jangan cuma jadi tim sukses. Ya. Cuma termasuk beliau kan yang dulu mensukseskan Kiai Marzuki maju ke PWNO. Kemudian alhamdulillah pada satu acara di Malang, itu beliau Mbah Yai Huda ini kerso ndawi langsung. Saya malah nggak ada. Yang ada kalau nggak salah Gus Kausar sama besannya yang namanya Gus Wahim itu, sepupu semua lah itu. Nah, itu beliau ndawi dan kemudian kita tinggal itu loh, Mbah Yai sudah dawuh, maka sampean harus mau. Beliau ini kan Gus Salam ini kan cerahnya kan memang cerah pejuang semua. Kalau nggak sampai nggak pejuang berarti perlu dicoret dari baninya ini. Ya. Loh, dia dari bapak kan cucunya Mbah Bisri. Tapi dari ibu kan cicitnya Mbah Yai Abdul Karim pendiri Lirboyo. Jadi dia ini kan ibunya cucunya Mbah Yai Abdul Karim. Istrinya itu cucu Ploso, sama dengan Gus Kausar, cucu Ploso seperti itu. Itu. Jadi kalau beliau ini nggak berjuang, ya rasanya kok Mayusyabi abahu lah. Berarti termasuk orang yang tidak menyamai orang tuanya dan pasti zalim gitu. Berat juga ya. Maka alhamdulillah kemudian beliau masih setengah mau. Setengah mau sudah kita dorong, sudahlah pokoknya kita jalan dulu. Pertama yang kita lakukan adalah sowan. Kita sowan ke semua masai. Semua kiai-kiai sepuh kita sowani. Di Jawa Timur hampir semua lah, kalau di Kediri Mbah Yai Lirboyo, Mbah Yai Ploso, yang semuanya kita sowani, Mbah Yai yang di Pare, semuanya disowani. Kemudian kepada pengurus NU, Mbah Yai Miftah Salakuro Isam juga kita sowani.
semuanya, bahkan setiap kita ke provinsi, maka kita akan programkan di awal itu soal kepada Rois PWNU masing-masing. Selama waktunya ada, maka kita dan kiai-kiai sepuh di daerah tersebut. Itu kita soali. Kemudian kepada semua pengurus NU lah, tidak yang sepuh aja. Jadi alhamdulillah beliau ini sudah sowan ke dalam tanda kutip semua rival lah. Semua rival. Ya, kita minta izin lah. Okay. Sama Gus saya kita kemarin sudah ketemu semua kayaknya di Haul, Ploso. di Ploso, itu kan kalau itu kan acaranya kita sowan ke Gus Ipul. Semuanya lah ke Mbah Yai Said, Akil semuanya, Mbah Yai Ma'ruf, ya Syukron Makmun. Bahkan kami juga pamitan kepada Pak Menteri Agama, Bapak Yai Nazaruddin Umar, kita sowan di Kemenak, di Kementerian Agama sowan untuk pamit. Semuanya kita soani. Yai Kikin selaku ketua PWNU, ya kita soani semuanya. Intinya kita niki pengen ikhtiar untuk bisa karena beliau Mbah Yai Huda itu dawi beliau untuk maju ini memesankan dua hal. Yaitu tentang persatuan dan kepesantrenan. Nanti biar dijelaskan secara langsung karena memang kebetulan saya tidak damping, saya di luar, di sebuah ruangan, saya di pintu begitu. Jadi itu dari kalau persatuan kan pasti harus kita rangkul semuanya. Maka kita tidak pernah sekali lagi kami tidak menganggap Gus Salam itu paling baik, tidaklah. Saya pikir semua pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tapi menurut kami itu bahwa Gus Salam ini adalah yang paling pas untuk keadaan saat ini. Gitu. Ya. Itu yang menjadi awal daripada kita maju. Bahwa kita melihat konflik seperti ini, ya rasanya bagaimana gitu di hati. Jadi makanya semangatnya pokoknya pengennya ke depan itu, kalau kita harus sama dengan Gus Dur, saya pikir berat lah. Nggak mungkin. Berat. Tapi di dalam ajaran kita ini kan nggak mungkin bisa sama dengan pendahulu saya. Saya dengan bapak saya itu sabarnya separuh sudah baik. Tapi yang paling penting adalah jalannya sama. Jadi kalau di pondok itu ya, di pondok kami gitu ya, di pondok mana semuanya sama. Kamu nggak akan pernah bisa sealim bapakmu. Tapi yang paling penting podo-podo ngaji nih lah, walaupun nggak podo lah gitu lah. Nah itu yang ingin kita Gus Dur itu sudah kita rekam lah, sudah direkam oleh Gus Salam dan tim. Kira-kira begitu. Kalau seperti Gus Dur ya nggak mungkin. Tapi beliau begini, kita akan lakukan yang seperti itu tapi dengan kemampuan kita. Itu seperti itu. Jadi saya yakin kalau al-haqna bihim dzurriyyatahum itu pasti. Kalau kita satu arah, insya Allah nanti oleh Allah akan mendapatkan pertolongan untuk ya minimal deket-deket lah dengan pendahulu. Kalau sama ya nggak mungkin. Nah itu Mas yang menjadi. Wah ini kalau sudah Jawa Timur bergerak cabang Jawa Timur 38. 45 cabang. 45. 38 kabupaten kota, tetapi kalau cabang NU-nya bukan. Iya ding. Ada yang dua kan. Bawean itu kan cabang. Gresik ada sendiri. Gresik jenengan kan kabupatennya Gresik. Tapi kan Jember Kencong ada sendiri. Ada Masalembu, ada Kangean. Pamekasan itu ada 3. Pesuruan ada 2. Kabupatennya kan ada 2 Pesuruan itu. Di kota Pesuruan Kabupaten Pasuruan ada lagi Bange. Itu cabang-cabang atau suara yang sudah ya kalau nggak bisa semua ya insya Allah mayoritas ke Salam. Nah tadi ada 2 hal titipannya Mbah. Ya. Napa nih Gus? Itu tadi kita didhawuhi untuk menjaga kekompakan dan persatuan. Sebenarnya kalau dawuhnya Mbak seperti itu saya nggak kaget karena apa, kami santri Ploso itu selalu dididik untuk mengedepankan kekompakan persatuan. Itu sudah kayak menjadi makanan kita sehari-hari dari para masyayikh semuanya, tidak semuanya masyayikh yang dulu mengajarkan kami itu selalu kompak sampai kan syair yang sangat terkenal dari itu kan akhoka innamal akholau kasainal hijab bighairi silahi.
Kamu harus selalu berdampingan, menolong, membersamai saudara kamu. Karena orang yang berjuang sendiri tanpa didampingi saudara itu seperti orang yang ke medan perang tanpa membawa senjata. Dan itu yang selalu didawahkan, karena itu juga pesan dari Mbah Yai Jazuli ya, kepada putra-putranya untuk menjaga kerukunan. Kira-kira itu ada hubungannya juga dengan Mbah Hashim kan menempatkan di Muqaddimah Qaulun Asli kan hadis la tahasadu wala tanadasu wala tadabaru niku. Wala tabaghadu wala tadabaru kan. Ya. Yang banyak kekompakan yang dipaparkan. Jadi Muqaddimah Qaulun Asli juga itu kan banyak sekali persatuan dan kebersamaan yang selalu ditekankan oleh. Itu yang paling banyak dalam Muqaddimah Qaulun Asasi itu. Mungkin pertanyaannya itu daunnya Mbah Yai ya, Mbah Yai kepada kami, kamu harus bisa merukunkan semuanya. Dalam bahasa saya rekonsiliasi menyeluruh lah. Mungkin orang bertanya, apa mampu menyatukan semua, mengompakan semua? Ya mungkin bukan hal yang mudah. Tapi saya belajar dari Gus Dur. Gus Dur itu dengan segala kontroversinya, beliau mampu mengkonsolidasi Nahdlatul Ulama, bahkan relatif sendirian di saat organisasi NU belum settle pada waktu itu. Apa salah satu langkah fondasi utama yang menjadikan beliau mampu mengkonsolidir tidak hanya pengurus NU, masyayikh, para kiai, bahkan dimanapun itu kan cintanya Gus kan luar biasa. Termasuk Gus Kausar, nama Abdurrahman itu sebenarnya saking cintanya Mbah Yuda kepada Gus Dur, itu pengakuan Gus Kausar sendiri. Kenapa? Silaturahim. Itu fondasi yang paling mendasar. Dan saya kira silaturahim itu sebenarnya semua orang bisa melakukan, tinggal kemauan. Nah, makanya tadi langkah pertama yang kita lakukan setelah saya dengan perasaan merasa kurang pantas dan sebagainya, tapi saya sebagai santri harus melaksanakan perintah guru seoptimal dan semaksimal mungkin, maka langkah pertama adalah maksuan kepada masa-masa atau silaturahim. Dan saya yakin dengan modal silaturahim ini, walaupun mungkin rekonsiliasi tidak total bisa kami lakukan, tapi minimal sawadil a'zam lah, mayoritas dari pengurus NU, dari stakeholder NU maupun dari masyayikh akan bisa kita solidkan kembali, kompakan kembali, dan mengesampingkan kepentingan-kepentingan sifatnya pribadi. Itu yang kalau di konflik ini kan kalau di bawah nggak terjadi kan, di PB aja di kalangan-kalangan. Tapi kan dampaknya sangat dirasakan. Dampak bahwa kebanggaan mulai menurun, menjadi warga NU mulai menurun. Itu kan mulai dirasakan. Kemudian jalannya organisasi terganggu kan juga dirasakan. Betul. Kaitannya dengan SK kan. Kaitannya dengan SK. SK ini berat sekali, mengganggu orang di bawah soalnya. Makanya itu kira-kira nanti kita akan silaturahim dengan semua pihak. Siap. Saya ada pertanyaan menjelang akhir ini, Gus. Yang pertama, ini kan jenengan kalau jadi itu akan membawa banyak orang, pengurusnya itu strukturnya sampai ke ranting, sampai ke desa ya. Dari Jakarta sampai ke desa-desa itu ada semuanya. Lalu kemudian banyak sekali. Artinya apa yang panjenengan ingin lakukan kira-kira itu harus dipahami oleh banyak orang biar semua orang itu paham. Gus Salam ini maunya lebih ke begini ini. Berarti kita harus menyesuaikan kira-kira gitu. Pertanyaan saya adalah apa yang kira-kira akan panjenengan perbaiki ke depannya di dalam struktur organisasi? Tentu masalah persatuan tadi itu sudah pasti. Itu sudah tidak perlu diperdebatkan. Tapi kira-kira prioritas dan apa yang akan diskala prioritaskan di NU itu? Karena dengan segitu banyak cabang dan pondok pesantren, lalu kemudian resource-nya juga terbatas. Kita kan nggak bisa bilang yang daki-daki karena kita nggak ngelola APBN kan, Gus. Skala prioritasnya, Gus, kira-kira Gus, apa yang akan direkam orang soal gagasannya Gus Salam? Jadi begini ya, sebenarnya menjadi pengurus NU itu kan relnya sudah ada.
Jadi kayak mamanya ketua umum PBNU atau ROSA PBNU, tugas utamanya apa? Ya melaksanakan hasil muktamar. Oke. Kenapa? Karena di muktamarlah gagasan maupun program itu dilakukan. Makanya di setiap tingkatan, baik itu muktamar, konferwil, konfercap, itu kan selalu ada yang namanya komisi organisasi, komisi program, komisi rekomendasi dan bahasa masa. Kan pasti ada. Jadi tugas utama kami ya melaksanakan hasil muktamar ini. Apa program yang disepakati di muktamar? Apa yang menjadi aturan-aturan organisasi yang harus disosialisasikan kepada pengurus? Dan apa rekomendasi-rekomendasi dari para masyayikh, para kiai di saat muktamar? Cuma memang menurut saya masalah yang menjadi skala prioritas hari ini di warga NU itu ada 3 hal. Pertama terkait dengan kemandirian ekonomi tadi. Nah, kemandirian ekonomi itu ya, seperti saya katakan tadi, harus dimunculkan dari bawah. Pendampingan kepada masyarakat, peningkatan SDM, membuka jaringan kepada mereka, akses keuangan, akses permodalan, itu yang mereka butuhkan. Dan yang kedua terkait dengan pendidikan. Ini penting karena apa? Hari ini kita tahu bahwa pesantren sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Betul. Terkait dengan opini yang mendiskreditkan pesantren secara menggeneralisir pesantren sebagai tempat bully dan seterusnya, itu kan tantangan kita, Pak. Dan itu salah satu solusinya harus memang melakukan transformasi. Pesantren harus berani melakukan transformasi tanpa meninggalkan nilai-nilai utama dari pesantren yang sudah digariskan oleh para salafus sholih. Nah, maka pendidikan inilah yang harus jadi skala prioritas dan perhatian utama. Harus ada keseriusan dari PBNU sampai ke bawah struktur NU untuk benar-benar mengawal agar pesantren-pesantren di daerahnya ini benar-benar bisa melakukan transformasi yang dibutuhkan. Apakah itu tentang administrasinya maupun tentang tata kelolanya maupun tentang perhatian-perhatian kepada santrinya yang memang hari ini tidak bisa dikelola manual seperti dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang kesehatan, Pak. Kesehatan ini saya kira memang satu hal yang prioritas tapi belum tersentuh. Artinya pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang layak lah kepada masyarakat. Nah ini harusnya NU juga harus berada di sana. Kita nggak usah muluk-muluk bahwa kemudian setiap kabupaten kota harus punya rumah sakit, tidak. Ya kita sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Umpamanya kabupaten yang mungkin kemampuannya punya klinik, ya klinik. Tapi yang bisa diakses oleh semua masyarakat. Dan sering melakukan kerja-kerja sosial yang benar-benar konkret dan dibutuhkan oleh masyarakat paling bawah. Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau untuk jalannya organisasi, saya kira tadi itu panduannya harus hasil muktamar. Hasil muktamar. Dan menurut saya mestinya ya tanpa diminta setiap kepengurusan baik di tingkat PB mau sampai PC itu tanpa diminta ada sebuah kewajiban untuk melaporkan kinerjanya setiap tahun kepada pengurusan di bawahnya. Namanya PB, sekarang ini kan mudah ya memberikan laporan, kan ada digitalisasi, kan juga bisa, semua bisa mengaksesnya. Taruh di NU online, online. Jadi harusnya PBNU terpilih 2026 ya. Maka 2027 akhir harusnya kami melaporkan hasil muktamar itu program yang dicanangkan ABCD. Kami setahun ini sudah melakukan AB, C masih dalam perencanaan, D belum. Nanti akan melakukan di tahun sekian. Harusnya seperti itu. Dan itu nanti ketika PB melakukan itu, harapannya diteladani oleh PW. PW juga akan melakukan pelaporan seperti itu kepada PC, dan PC juga sampai pada tingkat MWC dan ranting. Itu tanpa diminta, itu sudah kewajiban semestinya. Sehingga nanti jelas progresnya ini. Setiap tahun pertama kita melakukan ini, tahun kedua sampai pada 5 tahun. Jadi tidak hanya sebagai program-program yang muluk-muluk, tapi kemudian aktualisasinya di lapangan minim, atau program yang kemudian tidak tersosialisasi dengan baik kepada struktur yang ada di bawahnya. Itu kira-kira. Siap Gus, karena memang NU ini karena strukturnya banyak sampai ke bawah. Sangat besar. Jadi pemanfaatan teknologi itu harus dioptimalkan. Sebenarnya saya respect dan mengapresiasi ya daya itu ya. Saya pernah daya itu dan nanti harus dilanjutkan. Walaupun banyak hal yang harus disempurnakan.
hal-hal yang kontroversi harus segera dibuka dan kemudian dilakukan pembenahan. Kayak mohon maaf hari ini kan yang menjadi kontroversi kayak super admin yang jadi kontroversi itu. Kenapa kok nggak dibuka saja terus terang? Seperti apa super admin itu sehingga semua orang mudah mengetahui. Nah, kemudian juga Berdaya mempermudah tentang tata kelola administrasi. Ada transparan administrasi di sana. Yeah. Mestinya outputnya di samping persorotan mudah, outputnya mestinya SK juga mudah, kan begitu Pak? Harusnya. Natijahnya kan begitu. Mukadimah sughronya sudah jelas, khat wasatnya sudah ada, mukadimah sudah ada, natijahnya kok berbeda. Ini yang tadi itu kesimpulan saya apa? Integritas. Kalau di dalam kepengurusan tidak ada interest pribadi, tidak ada istilah like and dislike, tidak ada istilah kepentingan, maka semua harus bisa akan berjalan dengan baik, Pak. Orang cabang bikin permohonan kan langsung dibuka. Aturannya semuanya sudah jelas. 3 bulan sebelum SK habis melakukan convert cap atau convert will, proses convert seperti apa itu juga sudah ada aturannya. Kan tinggal kalau nggak sesuai aturan ya diperbaiki. Kan begitu aja. Diadvokasi, diafirmasi, didampingi. Tapi faktanya kok malah lebih mudah zaman manual daripada sekarang untuk ngurus SK itu. Kenapa Gus itu? Itu tadi integritas, Pak. Kembali kepada intinya Paul, iya pastilah. Alhamdulillah. Kalau integritasnya Paul terjaga, pasti nggak akan ada istilahnya mempermainkan SK. Yeah. Tapi karena sibuk banyak. Itu yang diabaikan ya akhirnya mereka main-main di sini. Siap. Ya. Oke Gus. Siap Gus. Kita sudah panjang sekali nih Gus. Ternyata lebih dari 1 jam. Tapi kita sudah. Padahal catatan saya masih banyak ini. Catatan saya ini sudah kampanye ini persoalan saya. Walaupun tadi itu lapangannya belum jelas. Ini para pemain sudah bersiap bermain, wasit sudah bukannya siap Pak, sudah pemanasan semua ini. Pemanasan semua, tinggal lapangannya yang belum. Oke, siap. Ini kalau kurang masih banyak yang kurang, kita lanjut di episode selanjutnya. Siap. Termasuk belum ada pertanyaan siapa juaranya World Cup 2026. Oke. Kita kembali podcast ini. Ini kan saya away nih. Sampai harus away ke tempat saya. Oke. Nanti setelah juara dunianya diketahui. Ini jangan sampai juara dunia mempengaruhi kontestasi di PBNU. Oke, Gus matur nuwun. Sama-sama. Gus matur nuwun atas kehadirannya. Semoga kita semuanya dapat gambaran lah ya tentang apa yang akan dan dilakukan ke depannya, apa kegelisahan-kegelisahan dari Gus Salam. Teman-teman, tadi sebagaimana kita ikutin, Gus Salam merupakan salah seorang dari beberapa kandidat, beberapa orang yang menyatakan diri untuk berkhidmat secara lebih maksimal di pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan mencalonkan diri sebagai ketua umum. Visi misinya sudah kita dengar tadi, mungkin banyak yang sesuai dan mungkin tidak banyak yang sesuai. Itu kita bisa lengkapi di jalan ya. Yang penting ini sudah hamin sebulan dan kayaknya dorongan utamanya dari semua orang adalah lapangannya harus segera ditentukan ini, biar pertandingan bisa segera dimulai. Kita ketemu di episode mendatang dengan pembicaraan seputar isu-isu yang berkembang, termasuk isu yang berkembang di Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.